makanya saya kalau saya melihat, saya khawatirnya ini ada satu grand design ya, yang memang LM ini menjadi aktornya ya, ikut berperan di dalam itu gitu kan. Ada behind the scene ya kan, ada behind the scene, ada satu grand design yang memang ini bertujuan untuk menghancurkan kredibilitas seorang RK. Saya khawatirnya itu. Kenapa? Karena ini dia kok bertubi-tubi. Kemarin LM nongol Ayu, sekarang ditongol lagi Video Sur. Sebelumnya digeledah oleh KPK. Saya patut diduga ada indikasi permainan yang memang sengaja untuk menjatuhkan kredibilitas atau melakukan pembunuhan karakter terhadap seorang sosok RK, yang kita tahu bahwa RK kan bagus kok. Di Jabar siapa yang nggak ini gitu kan. Kemarin aja di DKI beliau kalah ya kan. Nah, artinya kekalahan itu pun kan kita bisa melihat why gitu loh. Setelah itu periksa KPK, kemudian nongol LM, nongol Ayu, sekarang nongol Video Sur lagi untuk lebih mendetail, untuk lebih mendalam menghancurkan sosok RK. Ini analisa saya gitu, tapi kita kan hanya bisa melihat aja gitu. Karena apa ya? Karena kok terlihat kayak seperti tiba-tiba gitu loh. Apakah ini Bang ada motif untuk pengalihan isu? Yes, ada kemungkinan itu. Bisa iya, bisa tidak. Tapi kan kita tahu di negara kita ini seperti apa, ya kan? Maka ya kalau saya cuman menjalankan kita jadi orang baik saja. Dimanapun kita berada, kita menjadi orang baik. Saya khawatirnya RK ini tidak sejalan, atau ada hal-hal yang memang ya membuat orang yang di belakang layar ini kecewa terhadap beliau. Kan bisa saja kemungkinan itu tetap terjadi. Karena apa? Kita juga tidak bisa menjudge seseorang. Namun karena opini-opini yang sudah beredar, pasti masyarakat melihat bahwa kasihan juga sih, karena sudah tercederai sanksi sosial pasti. Seperti kemarin beliau sholat Idul Fitri tidak bersama keluarganya, cinta dengan keluarganya, dengan kakaknya, dengan ibunya, sedangkan RK sendiri itu otomatis tuh. Itu akan berimplikasi terhadap beban keluarga yang belum tentu loh persoalan ini adalah benar gitu. Kita belum tahu, maka satu-satunya jalan adalah supaya ini tidak simpang siur, maka segera lakukan gugatan perdata terkait masalah proses tes DNA. Tapi terkait Video Sur tadi Bang, yang diduga mirip LM ini, itu kalau prosedur hukum seperti apa sih Bang? Apakah nanti bisa juga ya, nanti dia terjerat juga gitu? Oke, ini kan jelas bahwa di kita itu ada undang-undang yang berkaitan dengan pornografi, ya kan? Artinya kalau Video Sur ini diupload, tujuannya buat apa? Kalau tujuannya buat menyerang orang lain, kemudian yang diuploadnya juga adalah objeknya sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang ini bisa, pelaku ini bisa kena undang-undang pasal berlapis loh. Dulu. Satu, undang-undang pornografi, undang-undang ITE, pencemaran nama baik, ya kan? Kejahatan seksual gitu. Bisa banyak ini. Jadi jangan main-main gitu loh. Nah ini yang uploadnya siapa? Motifnya apa? Ya kan? Motifnya kalau memang menyerang kehormatan orang lain tadi, tetap terus ya kan? Dengan strateginya untuk menghancurkan orang kan luar biasa, masif banget gitu loh ya. Masif banget, jadi berhati-hatilah. Karena apa yang Anda lakukan dengan menyerang kehormatan orang lain, apalagi yang berkaitan dengan pornografi, jadi apalagi diupload di media sosial, melanggar undang-undang ITE, pornografi, TPKS masuk, pencemaran nama baik, 310, 311, 411, 284, banyak sekali. Jadi berhati-hatilah, ya kan? Tapi apapun itu,
biarlah ini negara kita kan adalah negara hukum, ya. Negara kita adalah negara Rechtsstaat, ya kan. Jadi biarlah proses ini kita kasih kepercayaan kepada kepolisian tentunya ya untuk menindaklanjuti apakah memang terbukti atau tidak tindak pidana dilakukan oleh LM misalkan, atau tindak pidana yang dilakukan oleh RK, kita tinggal kita lihat nanti. Kita negara hukum, kita percayakan, saya yakin lah penegak hukum dalam hal ini kepolisian bisa bekerja semaksimal mungkin untuk mencari keadilan, ya, untuk mencari kepastian hukum bagi para yang merasa dirinya adalah korban. Gitu. Oke Bang, terakhir mungkin ada pesan nggak sih Bang untuk LM sendiri atau untuk Pak RK? Kalau pesan saya, karena saya juga mengenal sosok RK, kalau LM saya tidak mengenal, saya tahu banget Pak Ridwan Kamil itu adalah orang yang baik, ya. Bu Cinta adalah orang yang baik, ya. Semoga ini menjadi ujian dan hikmah bagi Pak RK dan Bu Cinta. Saya yakin beliau bisa melewati ujian ini, karena di balik ujian ini, di balik kesulitan, di balik kesusahan, insya Allah ada jalan keluar yang terbaik yang sudah Allah siapkan. Yang penting sabar, sabar, dan sabar. Mungkin saya akan kutip satu firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ma'as sabirin. Saya yakin Bang RK lebih paham, karena saya mengenal beliau insya Allah akan sanggup, akan sabar menghadapi ujian ini. Semoga orang-orang yang terlibat di dalamnya, yang ada niatan mungkin tidak baik, tidak beretikat baik terhadap beliau, Allah kasih hidayah dan segera masalah ini selesai, clear and clear. Amin. Untuk Lisa? Untuk LM? Lisa, untuk LM jadilah perempuan yang baik. Kita banyak profesi lain yang lebih terhormat. Saran saya, kalau bisa menjadi perempuan muslimah yang baik, ya kan? Insya Allah Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Penerima taubat. Bertobatlah, menjadilah perempuan yang baik, perempuan yang sangat disayang oleh keluarga, sangat disayang oleh keluarga besar, baik yang ada di Bandung maupun di seluruh Indonesia yang sayang sama LM. Tetaplah semangat. Pesan saya, jadilah perempuan yang baik.